Pertama-tama, keheningan yang tiba-tiba itu bukanlah sesuatu yang acak. Banyak pria berpikir waktu yang kurang tepat, mungkin dia sibuk. Mungkin dia akan menghubungi nanti. Namun ketika seorang wanita diam, terutama dalam waktu yang lama, biasanya ada makna yang lebih dalam. Ini adalah komunikasi melalui ketidakhadiran. Ketika seorang wanita memilih untuk diam, itu tidak selalu karena dia kewalahan atau terganggu. Terkadang kebisuan itu sendiri adalah pesan. Dia ingin mengatakan, aku akan mundur. Mari kita lihat apakah dia menyadarinya. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Dan disinilah banyak pria kehilangan arah. Mereka terburu-buru bereaksi, mencoba memperbaiki situasi yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. Mereka cepat-cepat mengirim pesan panjang, penuh emosi atau bertanya, apakah aku melakukan kesalahan? Namun itu hanya mengonfirmasi apa yang dia coba uji sejak awal, yaitu kestabilan emosi kamu. Seseorang yang memiliki ketenangan tahu lebih baik. Dia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia tidak mencoba mengusir kebisingan hanya untuk memecah kesunyian. Sebaliknya, dia berhenti sejenak. Dia memperhatikan. Dia merenung. Dalam keheningan itu, dia mulai melihat lebih jelas apakah dia sedang memeriksa emosinya, menguji perasaannya, atau sekadar mencari ruang untuk dirinya sendiri. Bayangkan kamu berbicara dengan seorang wanita selama berminggu-minggu, semuanya berjalan dengan baik, lalu tiba-tiba dia menghilang. Sehari berlalu, kemudian 2 hari, lalu seminggu. Tidak ada penjelasan. Banyak pria merasakan kecemasan meningkat bagaikan panci presto. Namun jika kamu telah melatih pikiranmu seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, untuk menerima apa adanya, bukan apa yang kamu harapkan, maka kamu akan memahami bahwa kesunyian bukanlah sesuatu yang perlu diperbaiki. Terserah kamu untuk menafsirkannya dengan tenang tanpa drama. Dan mungkin bahkan membiarkannya pergi, karena keheningan yang berkepanjangan seringkali mengungkapkan 2 hal. Entah dia sudah tidak terhubung secara emosional lagi, atau dia sedang diam-diam mengevaluasi kamu untuk melihat pria seperti apa kamu sebenarnya saat tidak ada perhatian. Jika itu memang terjadi, langkah terbaik yang bisa kamu ambil adalah tetap pada pendirianmu. Kembali ke jalurmu. Fokus pada pembangunan dirimu. Biarkan ketidakhadirannya mengungkapkan siapa dia, bukan siapa dirimu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kedamaian tidak datang dari mengontrol orang lain, tetapi dari mengontrol cara kita merespons. Dan di saat-saat seperti ini, saat suasana hening dan pesan-pesan berhenti datang, cara kamu merespons menunjukkan segalanya tentang siapa dirimu. Jadi, lain kali kamu menatap ponsel dan bertanya-tanya, mengapa dia belum menghubungimu, ingatlah bahwa kebisuan si dia bukanlah hal yang acak. Dan respons kamu pun seharusnya tidak demikian. Kedua, dia memperhatikan reaksi kamu. Sementara kamu duduk bingung, dia mungkin sedang mengamati. Apakah kamu akan mengirim pesan ganda? Coba memperbaiki situasi, merusak bingkai dirimu hanya untuk membuatnya merespons? Inilah saatnya banyak pria terjebak, dan mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka melakukannya. Apa yang tampak seperti kepedulian di mata mereka, justru tampak seperti kelemahan di matanya. Setiap pesan yang terburu-buru, setiap emosi yang ditunjukkan, setiap momen kepanikan, itu memberitahunya bahwa kamu menginginkannya. Dan itu tidak baik, karena jika seorang wanita diam selama berminggu-minggu, jarang sekali hal itu disebabkan karena dia terlalu sibuk. Itu bukan sesuatu yang acak. Itu adalah informasi. Itu adalah ruang yang dengan sengaja dia ciptakan. Entah untuk menguji ikatan, mengeksplorasi perasaannya sendiri, atau sekadar melepaskan diri tanpa konfrontasi. Namun, apapun alasannya, yang terpenting bukanlah kebisuan si dia, tetapi bagaimana kamu menanggapinya. Seseorang yang memiliki disiplin emosional tidak mengejar sesuatu yang menjauh. Dia tidak panik karena hal yang tidak diketahui atau mencoba memaksakan penyelesaian. Dia memahami bahwa cara dia bersikap dalam menghadapi ketidakpastian mengatakan lebih banyak tentang dirinya daripada kata-kata apapun. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Kebisuan si dia bukanlah keadaan darurat. Ini adalah waktu untuk mengamati diri sendiri. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka mencoba mendapatkan kembali kendali dengan cara kehilangan kendali.
mengirim pesan berulang ke teleponnya, menjelaskan secara berlebihan, bahkan meminta maaf atas hal-hal yang tidak mereka lakukan. Semua itu karena kesunyian membuat mereka tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan adalah tempat di mana kekuatanmu terungkap. Alih-alih bereaksi, kamu malah mundur. Kamu kembali ke pusatmu. Kamu fokus pada jalanmu, tujuanmu, kedamaianmu, prioritasmu. Biarkan dia merasakan ruang yang dia ciptakan. Biarkan dia duduk dengan keheningan yang telah dia mulai. Dan biarkan dia menyadari bahwa duniamu tidak hancur saat dia pergi. Itu bukan kesombongan, itu harga diri. Kamu lihat, seorang wanita mengharapkan kebisingan setelah dia menghilang. Dia menduga akan ada pertanyaan, kebingungan, bahkan kemarahan. Yang paling meresahkan baginya adalah pria yang tidak memberikan semua itu. Siapa yang tidak mengejar, tidak mengemis, tidak terjebak dalam roller coaster emosional. Kekuatan yang tenang itulah yang tertinggal dalam pikirannya lama setelah keheningan dimulai. Dan ketika dia kembali, dan itu sering terjadi, bukan kata-kata yang kamu ucapkan yang diingatnya. Itulah caranya agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri saat dia pergi. Itulah momen di mana dia mulai melihatmu secara berbeda. Bukan sebagai seseorang yang bisa dipermainkan, tetapi sebagai seseorang yang bisa dihormatinya. Sebelum kita lanjut ke wawasan berikutnya, luangkan waktu untuk benar-benar merenungkan ini. Cara kamu menanggapi kebisuannya adalah cerminan harga dirimu. Ini bukan tentang mengakalinya atau bermain-main. Ini tentang menguasai diri sendiri. Jika pesan ini menyentuh sesuatu yang nyata bagimu, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiranmu atau ketik saja, kedamaian saya tidak bisa dinegosiasikan. Kalimat itu menceritakan segalanya tentang pria yang akan kamu jadikan. Mari kita lanjutkan. Nomor 3, dia mungkin sedang memeriksa emosinya. Dia mungkin sudah merasa selesai secara emosional, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Tak ada pertengkaran, tak ada selamat tinggal, hanya memudar perlahan hingga tidak ada apa-apa. Ketika seorang wanita terdiam selama berminggu-minggu, seringkali ini merupakan kebenaran di balik kebisuannya. Dia sudah terpisah jauh di dalam sebelum dia berhenti mengirim pesan, menelepon, atau menunjukkan kasih sayang. Kamu mungkin terdiam, menatap layar, menunggu, bertanya-tanya apakah dia sedang sibuk atau mengalami sesuatu. Namun kenyataannya biasanya lebih sederhana dan lebih sulit. Dia tidak mengulurkan tangan karena dia tidak lagi merasakan dorongan untuk melakukannya. Ikatan yang ada padanya telah melemah dan alih-alih menjelaskannya, dia membiarkan kesunyian berbicara. Ini tidak berarti dia orang jahat. Tidak selalu karena ketidakdewasaan atau kedengkian. Faktanya, beginilah cara banyak wanita diam-diam keluar saat hati mereka tidak lagi tertuju padamu. Beberapa tidak menginginkan konfrontasi. Ada yang tak punya kata-kata, ada pula yang merasa memudarkan sesuatu tidak lebih menyakitkan daripada menyampaikan kebenaran yang belak-belakan. Namun bagaimanapun juga pesannya sama. Dia tidak lagi terikat secara emosional. Nah, disinilah kamu menghadapi persimpangan jalan. Kamu bisa bereaksi seperti kebanyakan pria, panik, mengirim pesan emosional yang panjang, mencoba menyalakan kembali apa yang jelas-jelas redup, atau kamu memilih jalan yang tabah, dan jalan itu dimulai dengan kebenaran. Seorang stoik tidak membantah kenyataan. Dia tidak mencoba untuk menarik kehidupan keluar dari sesuatu yang sudah dingin. Dia mengamati apa yang terjadi tanpa penyangkalan dan menerimanya sepenuhnya. Karena kedamaian dimulai bukan saat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginanmu, tetapi saat kamu berhenti menolak apa yang sudah ada. Pikirkan tentang pengingat Marcus Aurelius. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Kebisuan itu berada di luar dirimu. Bukan tugasmu untuk memaksakan tanggapan, memperbaiki ketidaktertarikannya, atau membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Tugasmu adalah melindungi keseimbangan batinmu, menoleh ke dalam dan mengingatkan diri sendiri. Nilai dirimu tidak hilang karena seseorang berhenti muncul. Nilai dirimu tetap utuh, bahkan ketika orang lain tidak dapat melihatnya lagi. Jika dia sudah tidak peduli lagi secara emosional, maka berpegang teguh pada apa yang kamu miliki hanya akan menguras energimu. Biarkan kebisuan itu menjadi kejelasan bagimu. Bukan teka-teki yang perlu dipecahkan, tetapi tanda untuk kembali ke jalanmu sendiri.
Karena orang yang menghargai dirinya sendiri tidak akan mengemis perhatian. Dia tidak mengejar energi yang mundur. Dia mengakui kehilangan itu dan memilih untuk bangkit dari kehilangan itu dengan tenang, penuh kekuatan, dan bermartabat. Nomor 4, dia mungkin sedang menguji kedalaman harga dirimu. Beberapa wanita diam untuk melihat seberapa cepat kamu terurai. Tidak selalu jahat. Seringkali itu bersifat bawah sadar, suatu cara untuk mengukur pusat emosionalmu. Apakah kamu akan meminta remah-remah? Akankah kamu mengejar apa yang menjauh? Atau akankah kamu mempertahankan garis tersebut berdasarkan nilai dirimu sendiri? Bila seorang wanita terdiam berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, hal itu jarang terjadi secara acak. Ruang yang ia ciptakan melakukan lebih dari yang terlihat. Itu menjadi cermin yang memantulkan bukan perilakunya, melainkan stabilitas internalmu. Mudah untuk berpikir dia hanya sibuk melakukan sesuatu atau butuh waktu, dan mungkin dia memang begitu. Namun jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan melihat sesuatu yang lebih mendalam terjadi. Keheningan itu mulai memicu pertanyaan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia kehilangan minat? Haruskah saya mengirim pesan teks 2 kali? Itulah saatnya banyak pria mengkhianati diri mereka sendiri dengan bereaksi terlalu cepat, terlalu emosional. Bukan karena mereka terlalu mencintai, tetapi karena mereka takut kehilangan apa yang memvalidasi mereka. Tapi beginilah masalahnya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh apakah dia merespons. Hal itu terungkap dari bagaimana kamu merespons saat dia tidak melakukannya. Itulah yang sebenarnya dia perhatikan. Bukan kata-kata kamu, tetapi inti dirimu. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak panik karena diabaikan. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki apa yang tidak pasti. Dia melihat kesunyian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penyaring. Sebab jika koneksi kalian tidak dapat bertahan di luar angkasa, koneksi tersebut memang tidak kuat sejak awal. Katakanlah kamu sedang berbicara pada seseorang secara konsisten dan tiba-tiba dia terdiam total. Tidak ada penjelasan. Beberapa hari berlalu, lalu seminggu. Dia memperhatikan, bukan berarti bersikap kejam, tetapi untuk melihat. Akankah kamu terus menghubunginya? Akankah kamu memohon kejelasan? Atau akankah kamu tetap tenang, fokus pada jalurmu sendiri? Saat hening itulah saat posisi emosimu sesungguhnya terungkap. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kedamaian kita tidak dapat bergantung pada tindakan eksternal, terutama diamnya orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jika dia menarik diri dan kamu hancur, sejak awal kamu tidak berdiri di tanah yang kokoh. Namun jika kamu tetap tenang, penuh hormat, dan tidak tergerak, kamu menunjukkan kekuatan, bukan dengan mengabaikannya, tetapi dengan tidak mengabaikan dirimu sendiri, hanya agar diperhatikan lagi. Jadi ketika seorang wanita terdiam selama berminggu-minggu, itu tidak selalu karena dia sudah tiada. Mungkin saja dia sedang memperhatikan, menonton untuk melihat apakah harga dirimu nyata, atau hanya sekadar penampilan yang hancur saat perhatian memudar. Pegang bingkai kamu dengan baik, dan ingat, keyakinan sejati tidak mengejar. Ia menarik dengan cara diam di tempat. Nomor 5, dia menunggu untuk melihat apakah kamu akan mengejarnya. Sikap diam seringkali menjadi umpan. Dia menjauh, berharap kamu akan mengejarnya. Namun disinilah paradoksnya. Semakin kamu mengejar, semakin dia merasakan nilai dirimu. Ini tidak selalu tentang menghukum kamu. Seringkali itu tentang menguji stabilitas emosionalmu. Dia ingin melihat apakah kamu akan menyerah, apakah kamu akan meninggalkan segalanya hanya untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Disitulah banyak pria gagal. Mereka bereaksi terlalu cepat dalam mencoba memperbaiki apa yang tidak rusak di pihak mereka. Mereka membanjiri kotak masuk dengan pesan, menjelaskan diri secara berlebihan, atau mencoba menghidupkan kembali hubungan tanpa mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah dia masih menginginkannya? Hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah mengonfirmasinya dengan mengejarnya. Karena jika dia bisa menarik diri dan melihat kamu hancur, pesan apa yang sebenarnya kamu kirimkan tentang harga dirimu? Seorang pria yang tabah memilih jalan yang berbeda. Dia tidak bereaksi secara impulsif. Dia mengamati.
Dia membiarkan keheningan menyingkapkan apa yang perlu diungkapkan. Dia tahu bahwa hubungan yang nyata tidak dapat dipaksakan. Bila seorang wanita menginginkan ruang, dia memberikannya bukan karena dendam, melainkan karena rasa hormat terhadap wanita itu dan dirinya sendiri. Seperti yang diingatkan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Ia dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Keheningannya bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan, melainkan responsmu terhadapnya. Itu adalah domainmu. Jadi biarkan kesunyian berbicara, biarkan bergema, dan biarkan kehadiranmu yang tenang dan mantap menyampaikan sesuatu yang lebih keras. Jangan mengejar sesuatu yang membelakangimu. Kamu tidak panik saat tidak ada kasih sayang. Kamu tetap membumi, tak tergoyahkan, karena pria yang benar-benar tahu nilainya tidak akan mengejar orang lain. Dia menarik mereka dengan tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya lebih gelisah daripada apapun. Bukan amarahmu, bukan kata-katamu, melainkan sikap diammu. Dan ketenangan itu bukanlah kelemahan, itu adalah penguasaan. Ia menceritakan padanya segala hal yang perlu ia ketahui tanpa sepatah kata pun. Saat dia menarik diri untuk memancing reaksi, ketenanganmu merupakan cerminan yang tidak diharapkannya. Itu mencerminkan kekuatan, bukan keputusasaan. Sebelum kita beralih ke apa yang sering terjadi selanjutnya, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana kamu merespons di masa lalu. Apakah kamu telah mengejar, menyerah, atau bertahan pada pendirianmu? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Atau jika pesan ini sangat sesuai dengan keadaanmu saat ini, ketik saja, saya memilih diam daripada mengejar. Ayo kita lanjutkan. Nomor 6, ada orang lain dalam pikirannya. Kebenaran yang pahit, kadang-kadang dia pergi karena ada orang lain yang hadir. Dan itu tidak selalu berarti dia secara fisik bersama pria lain. Mungkin itu bukan kecurangan dalam artian sebenarnya, tetapi secara emosional dan mental, pikirannya bisa saja melayang ke tempat lain atau kepada orang lain. Mungkin itu cinta lama yang tidak pernah sepenuhnya dia lepaskan. Mungkin ada orang baru yang membangkitkan rasa ingin tahu sesaat. Atau mungkin di saat-saat menjauh atau ragu, dia mulai membandingkan kamu dengan versi ideal seseorang dari masa lalunya. Dan kini keheningannya berlangsung selama berminggu-minggu karena dia terjebak dalam pikiran-pikiran tersebut. Bingung, merenung, atau sekadar tidak yakin dengan perasaannya yang sebenarnya. Apa yang dilakukan kebanyakan pria dalam situasi ini adalah panik. Mereka merasakan dia menjauh, jadi mereka menggandakan aksinya. Mereka memberi penjelasan berlebihan, membesar-besarkan masalah, dan memberi kompensasi berlebihan dengan harapan bisa menarik perhatiannya kembali. Namun disinilah dinamikanya berubah. Semakin kamu mengejarnya, semakin dia menegaskan dalam benaknya bahwa dialah yang punya pilihan dan Andalah yang menunggu. Keputusasaan itu membunuh daya tarik, dan yang lebih buruknya, hal itu menguras harga dirimu. Disinilah saatnya kamu perlu mengingat kebijaksanaan stoik. Kamu tidak mengendalikan pikirannya. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang memasuki pikirannya atau siapa yang tertinggal dalam ingatannya